Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro channel yang membagikan tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan coba memberi gambaran tentang merpati hitam paruh putih atau cukbang kalau di tempat saya. Itu adalah pertanyaan dari Mas Yulianti Sari, akunnya Mas Yulianti Sari gitu ya. Maaf kalau salah. Merpati hitam cukbang itu zaman saya main rumahan itu banyak dicari Mas dan juga teman-teman, karena jarang sekali ya untuk merpati warna hitam itu paruhnya putih atau cukbang. Biasanya warnanya kebanyakan itu hitam, nggak bisa belang. Kalau putih sekalian bisa, atau cukbang itu putih kemudian dia agak warna wulung gitu ya. Wulung itu warna apa ya, kayak gimana sih ya mau gambarin, pokoknya dia anggap saja putih atau merah lah gitu, walaupun pokoknya selain hitam gitu dia putih atau merah, artinya cukbang. Ada yang bilang paruh putih kalau untuk Mas Yulianti Sari itu tadi ya. Itu menurut saya itu jelas-jelas silangan dari merpati Gresik dan Jawa. Jawanya itu muncul di bulu atau bahkan nanti di badan juga. Jawanya kadang-kadang nanti di kepala muncul seperti merpati Gresik kalau cukbang itu. Ada juga yang dia membulat seperti Jawa tapi cuknya cukbang, kemudian dia lancip ya, runcing gitu ya, tipis runcing. Itu banyak keluar di merpati yang warna hitam kalau cukbang. Di badannya rata-rata dia tebal halus, dipegang itu ngembut gitu. Itu kalau ngembut itu biasanya unsur Jawa, unsur pegangan Jawa. Nanti kalau dipadukan dengan misalnya di muka, di paruh itu Gresik, kemudian cukbang, itu biasanya emosinya bagus, kenceng itu biasanya. Kenceng, nggak ada ngebuangnya. Itu tiba-tiba hitam cukbang. Itu saya lihat di teman saya juga pernah piara 1-2 kali. Itu juga merpatinya kenceng, turunnya tanpa ngebuang setinggi apapun. Tapi kalau cukbang saya dulu yang hitam itu awal-awal saja yang susah. Jadi waktu baru piara merpati itu jarak sekitar 200 meter atau berapa ya sampai di tepi kali sana itu. Karena posisinya giring, itu diklepek teman saya yang di pinggir kali turun sampai mencel di tangan loh. Lah kok burung ini bisa mencel di tangan, padahal matanya bening bagus sekali, paruhnya cukbang, rambonannya memang rambonan Jawa Gresik, kepalanya bulat, paruhnya merah itu runcing. Kemudian ada teman saya itu nggak tahu, kemudian ada tetangga saya yang kebetulan lihat, oh itu burungnya sini. Jadi sudah dipulangin. Terus saya dikasih tahu, Mas burungnya di tempatnya Mas sana. Oh ya, nanti saya ambil. Saya datang. Saya penasaran, kok diklepek gampang ya? Apa pengaruh dari paruhnya ya? Kemudian saya diamkan 1 hari dulu. Kemudian saya coba lagi dari dekat. Kemudian pas di dekat rumah teman saya itu, karena dia udah tahu itu burung saya, walaupun dia pas ngelepek burungnya dia itu betina, itu kebetulan betinanya sama ya, disimpan dulu. Kemudian saya lepaskan, terbang pulang. Di situ sampai 3-4 kali, saya tambah langsung sekitar 100 meter.
pulang. Nah, sudah itu saya sudah merasa, oh waktu itu karena dia memang betul-betul masih baru ya. Dan kebetulan dia giringnya ngeket sekali, jadi saya bukan terpaksa ya, saya inisiatif, saya angremkan dulu. Ini waktu rumahan ya. Saya angremkan dulu. Setelah dia angrem 1 minggu, saya cabut, saya ulangi lagi dari dekat. Nah, ternyata gampang sekali itu burung itu. Biasa saya untuk sampai jarak 5 kilo itu mungkin sampai berapa kali giringan, tapi itu cuma hitungannya 3 giringan. Giringan awal yang waktu diklepek turun, kemudian giringan yang kedua itu saya tambahnya sedikit-sedikit ya. Ternyata jalurnya bagus sekali. Jadi ketika jalurnya sudah di situ ya di situ terus. Kemudian semakin jauh dia semakin tinggi. Kemudian waktu sampai di jarak 4,5 lah, belum sampai 5 kilo kayaknya itu. Saya coba gandeng dengan punya teman. Saya kepingin lihat dia modelnya ngikut, walaupun masih baru, kan kadang-kadang burung baru ngikut ya ke rumah musuh, ke rumah lawan atau ke rumah gandengannya. Tapi itu saya tes. Begitu tinggi muncul saya klepek. Oh, dia nggak mau ngikut ke tempat temannya. Dia pertama kali gini. Musuhnya begini, dia begini dulu, tapi begitu saya klepek dia langsung gini, saya lemparin gitu, gitu, dia langsung belok gini. Dalam hati saya, kok masih mau ngikut ya, saya coba lagi, begitu muncul saya klepek dia langsung turun. Wah, habis itu dia nggak ada nengoknya, dia langsung setiap muncul dapat klepek langsung gini, bahkan dia mendahului. Artinya dia metilan. Itu yang saya alami ya untuk merpati hitam cukbang. Wah, itu sampai jauh sekali teman-teman, dan juga Mas Yuliantisari. Kemudian dia pernah, ini kesalahan saya juga, pagi-pagi ada teman mau pergi sekitar jarak 7 kilo lah. Dia mau ke kebun, kemudian saya iseng burung itu saya ambil, saya keluarin, belum saya kasih minum, belum saya apa-apakan, teman itu lewat terus saya titipkan. Itu hilang 1 bulan, tapi pulang lagi. Pulangnya bawa sawangan beda, tadinya sawangannya agak besar, pas pulang lah sawangannya jadi kayak cabai rawit. Ternyata dia ingat rumah ya, dia pulang. Itu burung untuk rumahan ya. Kalau untuk kolong saya pernah lihat punya teman saya hitam cokbang, itu juga kenceng, latihannya gampang sekali. Dalam 1 giringan itu bisa sampai polestar ya, 1 giringan loh itu Mas Yuliantisari. Itu cuma dipanasi, dilepas 100 meter 2-3 kali, kemudian mundur 200 meter 2-3 kali, langsung mundur lagi langsung pol. Di hari terakhir itu pol, itu polestar. Jadi mungkin karena faktor warna hitam, istilahnya silangan dengan Jawanya itu ya, dia memorinya bagus. Ketika di lop-lopan awal itu, di dekat itu sudah kelihatan, sudah lurus, hafal begitu, dia dimundurkan cepat. Dalam 1 giringan bisa polestar. Padahal itu ya burung itu memang dari beli sih, tapi nggak tahu saya itu sudah dilatih kolong atau belum. Tapi memang burungnya cerdas itu. Saya mengambil kesimpulan termasuk burung cerdas, karena walaupun burung itu sudah pernah dilatih kolong, kalau dia belum benar-benar tenaganya bagus itu dia suka kenceleng. Saya beberapa kali beli di bakul, beli di pedagang,
menurut informasi itu burung golongan tapi setengah jadi misalnya, ataupun udah polestar gitu katanya. Ini udah polestar, udah pernah ganti lapak. Itu saya coba cepatkan, itu bisa kenceleng. Walaupun nanti sore balik lagi ke situ tapi kenceleng. Kalau yang itu enggak, mungkin karena burung Jawa itu kan suka terbang ya. Burung jenis Jawa itu yang kalau saya saya anggap itu hitam itu ada silangan Jawanya itu, jadi dia rajin terbang. Walaupun kalau saya lihat udah lelah ya, dia terbang udah kamplek-kamplek tapi dia tetap menuju kolong. Itu keistimewaannya burung warna hitam cukbang itu kalau menurut saya. Walaupun ada juga kejadian teman-teman saya di kolong itu warna hitam itu bawaannya kasar sekali. Ternyata ketika dia sudah lelah bisa kenceleng juga. Tapi kalau yang cukbang punya teman saya itu enggak. Walaupun dia udah kelihatan lelah, kapruk gitu, dia tetap menuju kolong. Lurus lagi jalannya. Jalurnya itu tetap di situ terus, dia nggak geser. Itu yang saya ketahui ya Mas Yulianti Sari. Semoga ini bisa memberi gambaran, dan untuk teman-teman juga yang misalnya lagi ke pasar lihat merpati hitam cukbang kemudian pegangan dan piranti lainnya cocok, silahkan dicoba. Itu biasanya bagus, gampang dilatih, jalurnya nggak berubah-ubah ya. Kemudian bawaannya juga kadang bisa kasar ke rapi ke kasar gitu, mubek gitu ya. Itu yang saya bisa ceritakan untuk merpati hitam cukbang punya saya sendiri dan juga punya teman saya di lapak. Kalau di lapak saya belum pernah coba yang warna hitam cukbang. Hitam pun saya belum pernah coba. Saya ada anakan itu warna hitam, nanti coba saya bawa ke lapak. Tapi dia kalau saya lihat ada kayak posnya ya, di pegangan kayak ada posnya. Nanti coba saya coba latih. Kalau gimana nanti coba saya inikan juga, saya postingkan juga, artinya saya bikin videonya, saya review lah, kurang lebih itu. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.